Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, sesepuh bin sepuh, tokoh dari Masjid Darul Muntaqin yang selalu memakmurkan masjid ini, dan tak lupa bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Darul Muntaqin yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan senantiasa saya banggakan. Yang pertama, tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Walaupun Islam saya ataupun jamaahnya itu Islam keturunan, maksudnya seandainya orang tua saya itu non muslim, mungkin saya juga non, alhamdulillah tetap kita syukuri ini Islam. Yang lebih hebat lagi, kemarin ada penceramah Ustadzah Enjina Sodaknya, itu malah luar biasa, karena orang tuanya itu ternyata adalah pendeta. Dia hidup di lingkungan, maaf non muslim ya, dia itu sempat di demo. Ini luar biasa Islamnya. Dan tak lupa juga nikmat sehat jasmani, sehat rohani. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat hadir di sini bersilaturahim. Niatnya adalah untuk mencari ridho Allah. Semoga kita senantiasa selalu mendapat jalan petunjuk yang lurus. Amin Allahumma amin. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Jamaah Majelis Taklim Darul Muntaqin, pada kesempatan ini saya akan membacakan materi dengan tema masa lalu, masa kini, dan masa datang. Maksudnya apa? Masa lalu adalah masa sebelum kita lahir, masa kini masa kita hidup di dunia, dan masa yang akan datang adalah masa setelah meninggal dunia. Tujuan penyampaian tema tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taklim Darul Muntaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masa lalu kita, Nabi Adam adalah nenek moyang kita yang dahulu pernah tinggal di surga. Pendapat Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti tinggal di surga selama 100 tahun. Ada yang berpendapat 60 tahun. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diperintahkan turun ke bumi oleh Allah Ta'ala. Ini pendapatnya itu kira-kira tahun 5872 sebelum Masehi. Kalau ditambah tahun ini 2024 Masehi, kira-kira 7896 yang lalu. Itu perhitungan. Ada perhitungan yang lain, yaitu jarak antara kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi Adam menurut sejarawan adalah sekitar
6.155 tahun. Kalau ditambah dengan tahun Hijriah 1446, tahun Hijriah itu di awal tahun kenabian 53 ya, ditambah tersebut jadi 7.601 tahun, hampir sama. Kalau dibulatkan sekitar 8.000-an. Selama kurun waktu tersebut, jumlah nabi dalam literatur hadis terungkap ada 124.000 nabi dan 315 rasul. Yang disebut dalam Al-Quran ada 25 nabi. Kemudian dalam kisah-kisah nabi dalam Al-Quran ada pemusnahan suatu kaum karena kena azab Allah, misalnya kaum Nabi Nuh ditenggelamkan. Kemudian contoh lain itu tentara Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah. Ada kaum Lut itu dihujat batu, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada perselisihan, pertentangan, peperangan, tapi masih menggunakan senjata tradisional. Beda dengan sekarang yang serba canggih, seperti perang di Palestina itu, dia pakai pesawat kuda dan hampir ini menggunakan bom nuklir ya itu, dan lain-lain sebagainya. Jamaah masih tak berkotakin dan di zaman Allah SWT. Sekarang kita hidup di masa akhir zaman. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tidak akan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad meninggal pada tahun 11 Hijriah atau 1435 tahun yang lalu, cukup lama. Selanjutnya Imam Suyuti menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 1000 tahun. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Musa adalah 700 tahun. Nabi Musa dan Nabi Isa adalah 1500 tahun. Ini paling lama. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun. Kalau kita ambil rata-rata masa kenabian adalah 960 tahun. Sedangkan jarak meninggalnya Nabi Muhammad dengan sampai sekarang itu 1435 tahun. Lama sekali ya. Nah itu sudah melebihi rata-rata masa kenabian. Semua masa lalu ini sebagai bahan renungan pembelajaran bagi kita. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya masuk masa ini, di mana masa dimulai kita lahir. Coba sejenak kita membayangkan masa kecil kita saat kita dalam gendongan ibu, mungkin masih ingat ya, ketika kita sakit dirawat, disuapin, diberikan obat ayam. Saya masih ingat itu. Kemudian diberikan mainan. Kemudian kita membayangkan saat kita usia sekolah dasar SD dengan teman-teman sepermainan, main di sawah, mencari rumput untuk ternak. Kita di sawah penuh dengan tanaman hijau-hijauan, subur-subur zaman dulu, bermain di sungai yang jernih, mandi, melihat ikan masih banyak sekali. Kemudian pernah sholat zaman dulu di batu yang besar di sungai. Itu zaman dahulu.
meskipun ada main petak umpet, permainan tradisional yang menyenangkan. Makanan kita, jajanan kita cukup sederhana, tapi terasa nikmat. Dan kita menikmati dengan lahap. Dan coba kita ingat-ingat teman kita sekarang, teman kita sepermainan SD. Adakah yang sudah meninggal? Teman SD kita, teman SD saya ada yang sudah meninggal. Kemudian menginjak teman SMP atau sederajat. Adakah yang sudah meninggal? Teman saya ada. Kemudian lanjut ke SMA sederajat dan sekolah, pasti ada. Sekarang mungkin teman kuliah juga ada, banyak malah yang sudah meninggal ya. Kemudian teman kerja kita, adakah yang sudah meninggal? Ada. Tetangga, saudara kita, bahkan keponakan saya umur 1 tahun sudah meninggal. Bagaimana meninggalnya? Mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah teman saya, ada yang meninggal di sawah. Berapa usianya? Ya, lain-lain. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua tapi ya masih ya. Sekarang kita lihat diri kita masing-masing, usia berapakah kita? Saya itu sudah 50 tahun. Coba kita renungkan usia kita sudah, kalau rata-rata Nabi Muhammad saja 63 kita. Ini sebagai introspeksi kita. Kalau misalnya ditanya malaikat maut, sudah siapkah nyawa kita dicabut? Nah, ini menakutkan. Tentu mesti jawabannya belum siap, karena saya masih punya anak kecil. Kalau ditanya semacam itu, kami masih ingin mendampingi anak saya dewasa. Kalau itu malaikat maut bertanya, karena kita masih diberikan waktu kehidupan, untuk apa sisa waktu kita? Tentunya jawabannya adalah beribadah, mengumpulkan bekal atau sanggup kelak di akhirat, atau kata lainnya adalah bertakwa, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Salah satu perintahnya adalah sholat. Bagaimana sholat yang khusyuk? Di antara dengan memahami makna atau arti bacaan sholat. Ini pernah disampaikan Ustaz Taufik. Kemudian dengan cara mengingat mati atau membayangkan seandainya bisa meninggal, itu pernah disampaikan kemarin Ustaz Lukman Sin. Jamaah Majelis Taklim Darul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masuk poin masa akan datang atau masa setelah kematian. Setelah kematian kita akan kemana? Kehidupan manusia telah alam dunia, yaitu alam kubur atau barzakh. Pada fase tersebut manusia akan merasakan dua hal, yaitu kenikmatan, kebahagiaan, dilihatkan surga alam akhirat sebagai alam yang selanjutnya, dan pedihnya siksa kubur. Untuk orang yang di dalam kubur yang kurang amalnya, dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Mu'min ayat 99 dan 100 yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia pun berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh itu pembatas sampai pada hari mereka dibangkitkan. Tadi surat Al-Mu'min.
angan-angan terbesar orang-orang yang mati di alam kubur, mereka adalah hidup sesaat untuk taubat dan beramal soleh yang telah luput dari mereka. Ya, sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini justru menyia-nyiakan hidup mereka sehingga umur mereka habis percuma dalam kelalaian. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menghabiskan untuk bermaksiat. Kemudian yang lain, orang mendapat yang di dalam kubur ini mendapat kenikmatan di alam kubur. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 26-27 yang telah kita baca tadi. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Kemudian dijelaskan dalam Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dilapangkan padanya di dalam kuburnya, maka ia berkata, biarkanlah diriku, aku ingin memberi kabar gembira kepada keluargaku. Maka mereka pun berkata kepadanya, tenanglah. Nah, tenanglah maksudnya tidak diperbolehkan hidup kembali untuk menemui keluarga. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 14.587. Jadi orang yang sudah meninggal ingin hidup lagi untuk memberitahu keluarganya tentang kenikmatan yang telah dia rasakan. Nah, kesimpulannya, marilah kita senantiasa bertakwa dan selalu berbuat baik dimanapun dan kepada siapapun selagi kita masih diberi umur panjang, masih diberi waktu, selalu berbuat baik, karena tadi sudah mendekati akhir zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan tentang cara penyampaian saya mohon maaf, karena inilah yang dapat saya berikan. Demikian, taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.